Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa salat dan beribadah di 10 hari akhir. Dan tentu banyak sekali nikmat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmatnya, karena Allah SWT menyukai, innallaha yuhibbul abda, Allah cinta kepada seorang hamba di mana dia menampakkan sebagian nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Nah, waktu yang singkat ini izinkan kita akan bahas sedikit tentang fadilah salatul lail, sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihya'u lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Sebagaimana kita ketahui, di antara pelajaran bulan Ramadan, kita bisa salat di setiap malam dengan salat tarawih. Hanya saja masalahnya adalah apakah kita yakin ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah salat kita bisa menghapuskan dosa sebagaimana dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Apakah kita yakin dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Inilah masalahnya. Catatan terkait dengan salat, terutama salat tarawih dan salat lail pada umumnya. Awalan atau yang pertama, annaha min da'bis salihin, bahwa salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh. Orang saleh dari zaman dahulu sampai kiamat, seluruh mereka rajin salat malam. Dan itu adalah imtithalan li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, dia adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini dijadikan sebagai dalil bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan salat malam. Bahkan dikatakan fatahajjad bihi nafilatan lak, walaupun dia sebagai ibadah nafilah, tapi dia adalah sesuatu yang sangat amat kuat dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, tarawih di bulan Ramadan hakikatnya dia adalah salat malam pada umumnya. Makanya selepas Ramadan kita harus pertahankan. Apakah kita bisa melakukan dalam setiap malam 11 rakaat minimalnya salat witir? Inilah yang harus dipertahankan sebagai buah dari Ramadan. Kemudian rabian, yang keempat, bahwa salat malam adalah bentuk munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog. Ketika seorang hamba berkata alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab majjadani abdi wa athna alayya. Kemudian kita juga ketika menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawabnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seharusnya di saat kita salat, bukankah dalam doa istiftah, salah satu yang ada dalam doa istiftah,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau wahai Allah. Wajah badan menghadap ke arah kiblat, dan wajah hatinya dia hadir ketika dia salat. Jadi bukan satu orang yang hampa dirinya di masjid sementara akal fikirannya dan hatinya ada di luar sana. Itu seperti ucapan iblis yang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam di saat beliau naik kapal. Kata mereka, uridu an ahmila quluba ashabikum ya Nuh wa atruku abdanahum ma'ak. Saya ingin bawa hati teman-teman kamu wahai Nuh, dan aku biarkan badannya di kapal bersama engkau. Hatinya dibawa oleh syaitan, sementara badannya ditinggal di masjid. Maka yang salat bukanlah hatinya, yang salat hanyalah badannya. Dan ini bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khamisan, yang kelima, salat adalah kesenangan dan penyejuk pandangan mata setiap mukmin. Bukankah Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurrata 'aini fi shalah, dijadikan padaku kesejukan pandanganku dan kesenangan ada pada salat. Oleh karena itu ikhwan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tafatarat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, dan beliau tidak pedulikan, lianna qalbahu mali'ah bima huwa ahamu min, karena hatinya dipenuhi oleh sesuatu yang lebih penting dari urusan sekedar kakinya bengkak. Kemudian sadisan, yang keenam, bahwa salat ternyata awal pertama yang akan dihisab di akhirat. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salah. Awal pertama yang dihisab oleh Allah di hari akhirat adalah salatnya. Ibadah dia dengan Allah, salatnya. Adapun urusan dengan muamalah, masalah darah, didahulukan salat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang baik yang lain-lain, tapi salatnya tidak baik, maka cacat dan ada kekurangan dalam dirinya. Sabian, yang ketujuh, salat merupakan ibadah yang membedakan antara seorang dengan kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas seorang mukmin dengan kekafiran adalah salat. Wan tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, ala sabilid dawam, dan terus-terusan dikerjakan, dan dia tahu hukumnya, maka dia bisa kufur. Sementara salat-salat yang lain, salat sunnah seperti tarawih, salat malam, sahih dia sunnah, tapi dia bagian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thaminan, yang kedelapan, bahwasanya salat malam akan menjaga kita dari kelalaian di siang hari. Para ulama menyebutkan, man shallal lail, barang siapa yang salat malam, maka siangnya Allah jaga dari dosa. Dan barang siapa yang siangnya berdosa, yakin salat malamnya akan sulit. Dan siapa yang tidak salat malam, siangnya tidak dijaga dari kemaksiatan. Dan siapa yang bermaksiat di siangnya, malamnya tidak dijamin dia bisa salat malam. Salat dengan ketaatan berbanding lurus, semakin lurus semakin taat, semakin banyak salat malamnya semakin dia taat. Dan salat dengan maksiat berbanding terbalik. Kalau dia maksiat, dia tak akan banyak salat. Jadi dusta kalau ada satu orang yang rajin maksiat, dia pun rajin salat malam. Berarti ada sesuatu yang salah. Kemudian tasi'an, yang kesembilan, catatan tentang tarawih, dia hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain bukan tarawih namanya. Dia adalah tahajud. Dan hakikatnya sama antara tarawih dan tahajud. Oleh karenanya, kalau puasa di bulan Ramadan masih ada lanjutan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka jangan tinggalkan. Maka salat di bulan Ramadan jangan tinggalkan salat-salat sunnah setelahnya. Di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain ada tahajud sebagai penutup. Karena salat malam dilakukan terutama di sepertiga malam yang akhir,
maka di situ banyak keutamaan. Allah turun ke langit dunia, Allah menunggu siapa yang berdoa kepadanya. Man yad'uni, kata Allah, siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Siapa yang berdoa kepadaku akan dikabulkan. Cuman sayang kitanya tidak berdoa. Man yastaghfiruli, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Kitanya yang tidak minta ampun, kitanya tidur. Barang siapa yang meminta penyelesaian dari masalah, akan Allah pecahkan masalahnya, diberikan jalan keluar. Tapi kita yang tidak pernah meminta dengan serius, kita baru berdoa di saat susah, ketika uangnya habis baru dia khusyuk berdoa kepada Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau bukan karena adanya salat malam, maka di sebagian para orang-orang yang saleh niscaya ada yang kurang. Oleh karenanya, la tatruki salata lail, jangan tinggalkan salat malam. Sesungguhnya dia amalan yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang tidur, kita berdiri salat adalah sebuah keutamaan. Dan di kalangan salaf, di antara mereka tidak meninggalkan salat malam. Walaupun sangat sibuk, walaupun tidurnya jam 1, jam 2 dari mulai sore, mereka salat malam. Dan di antara mereka yang sedang sakit, yang diamputasi kakinya, seperti Urwah bin Zubair, juga salat malam. Fa kaifa bina nahnu jami'an, bagaimana dengan kita sekalian yang kaki kita normal, semua badan kita sehat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya hatta atana al-yaqin, sampai kita didatangi oleh kematian. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza al-qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.